Gadis itu berdiri tak bergerak di tengah hujan deras. Cowok di depannya tiba-tiba tersenyum aneh. Gadis itu segera menutupi tubuhnya dengan lengan saat melihatnya. Kamu minum susu stroberi banyak ya? Kamu tidak perlu minum lagi. Hei, apa yang kukatakan benar kan? Hei, aku tidak salah kan? Apakah Wen memiliki payudara yang sangat besar? Dan hidup seperti ini bagi Wen Dongen seperti makanan sehari-hari. Setiap hari dia harus merangkak sampai kelelahan di arena olahraga. Juga harus menahan uji coba catokan rambut pada suhu 200 derajat. Seluruh arena olahraga bergema dengan jeritan menyedihkan Dongen. Dongen yang tidak tahan lagi, hanya bisa meminta bantuan polisi. Ternyata Ibu Yan Zhen sudah menyiapkan segalanya. Polisi hanya memberikan sedikit teguran kepada beberapa orang, lalu membiarkan orang tua mereka menjemput. Dongen mengira dia akan mendapat kehidupan yang lebih baik, namun malah mendapat pukulan yang lebih kejam dari beberapa orang. Yan Qin juga menyuruh pria cabul Sun Myung-wook untuk menutup mulut Dong Eng. Keesokan harinya, Dong Eng pergi ke ruang medis untuk mengambil air disinfektan. Dokter sekolah segera menggulung lengan bajunya. Luka bakar yang mengerikan itu membuat guru terkejut. Siapa yang melakukannya? Aku. Itu aku sebelumnya. Sikap anak kaya sangat sombong. Dokter sekolah muda juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Malam, Park Yenchin dan yang lainnya masuk ke dalam rumah sewa Dong Eng. Mereka pertama kali memecahkan celengan Dong Eng, kemudian menuangkan semua koin di dalamnya ke lantai. Seolah-olah hanya dengan cara ini, baru bisa menunjukkan status superioritas mereka. Saat itu, pandangan Park Yenchin melintas, melihat kaki Dong Eng yang putih dan ramping. Kemudian melihat setrika di lantai. Dia punya ide baru lagi. Dong Eng menghabiskan malam yang menyakitkan seperti itu. Setelah mereka pergi, Dong Eng berdiri sendirian di atap. Dia ingin mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Namun kakinya yang hendak melangkah kembali ditarik. Butiran salju besar jatuh ke luka-lukanya. Gatal yang tak tertahankan. Dong Eng pertama-tama meletakkan salju di kakinya. Kemudian, dia benar-benar marah. Dia melepas mantelnya dan berbaring di salju. Mungkin hanya dengan cara ini dia bisa meredakan sedikit rasa sakitnya. Pada akhirnya Dong Eng memilih putus sekolah. Wali kelas melihat alasan di surat pengunduran diri. Khawatir akan mempengaruhi karirnya sendiri. Dong Eng membandingkan dengan anaknya lagi. Menyulut kemarahan total wali kelas. Dia segera melepas jam tangannya. Kamu bilang apa tentang anakku? Bagaimana? Pindah. Kamu bilang apa? Tuan Jin, jangan pukul lagi apa yang kamu katakan. Pindah. Hei, Tuan Jin, pindahlah. Belasan tamparan menghantam wajah Dong Eng. Sampai wali kelas merasa puas. Ibu Park Yeonjin demi reputasi putrinya. Menemukan Ibu Dong Eng. Harap bisa mengubah alasan di surat pengunduran diri. Wanita melihat tumpukan uang tebal itu. Setuju dengan senang hati. Saat Dong Eng kembali ke kamar sewa, hanya tersisa ruangan yang kosong. Pemilik rumah memberitahunya bahwa rumah sudah dikosongkan. Dong Eng melihat alasan di surat pengunduran diri. Sudah diubah menjadi ketidakcocokan diri. Dong Eng benar-benar kecewa pada ibunya. Dengan sedih dia pergi ke tepi sungai. Air dingin sungai menghilangkan pikiran bunuh diri. Dia berpikir jika bahkan kematian tidak menakutkan, apalagi yang tidak berani dilakukan. Keesokan harinya, Dong Eng dengan langkah mantap kembali ke arena olahraga. Park Yeonjin dan lainnya juga menemukan target baru untuk penindasan. Dong Eng menghitung satu persatu impian para pengganggu. Lee Sura suka melukis. Jun Jae-sun mewarisi lapangan golf. Choi Hye-chung adalah pramugari. Apakah impianmu benar-benar menjadi istri dan ibu yang baik? Menyebabkan tawa ejekan dari orang-orang. Jadi, apa cita-cita Anda? Kamu. Mulai hari ini, impianku adalah kamu. Kita pasti. Sampai jumpa lagi, Park Hyun-jin. Saat itu, Moon Dongen tersenyum dengan ekspresi menyeramkan. Anggota geng pengganggu tidak percaya melihatnya. Seolah-olah mereka tidak pernah benar-benar mengenalnya. Sejak saat itu, Dongen mulai bekerja siang malam. Siang hari bekerja keras di pabrik. Malam hari belajar sendiri kursus SMA di lorong dengan cahaya lampu yang redup. Belajar sendiri mata pelajaran SMA. Dan seorang gadis asing di pabrik. Takut suara langkahnya mengganggu belajar Dongen. Setiap kali pulang ke asrama, selalu melepas sepatu. Tidak bisa tidak dikatakan. Di dunia ini masih ada kebaikan. Akhirnya, usaha keras tidak akan mengkhianati. Dong Eng diterima di universitas sesuai keinginannya. Dia mulai mengejar tujuan hidup berikutnya. Yeon-chin dan Jeon Jae-jun di sisi lain, mempertahankan hubungan yang tidak bisa diungkapkan. Mereka berdua diharapkan bisa bersama seumur hidup. Siapa sangka Yan Zhen malah menikahi pria kaya raya, He Dao-ying, dengan mengenakan gaun pengantin. Melihat Yan Zhen begitu bahagia, wajah Kuan Zai-jun pucat karena iri. Pada saat yang begitu penting ini, bagaimana mungkin Dong Eng yang bersiap untuk balas dendam absen? Saya sungguh-sungguh mengucapkan selamat atas pernikahanmu, Yan Zhen. Namun, acara-acara penting dalam hidup, tidak hanya pernikahan. 10 tahun telah berlalu.
Impian Yan Zhen dan teman-temannya saat SMA. Semua terwujud. Lila Ru menjadi pelukis terkenal. Jeon Jae-jeon mewarisi lapangan golf. Tubuh Lu Cui Huiting menjadi pramugari. Selalu memikirkan cara untuk menikahi pria kaya. Namun, Park Hyun-jin menjadi seorang yang tidak bisa menulis naskah. Masih meremehkan pembawa acara cuaca baru. Sun Myung-woo, asisten sekolah menengah, masih tinggal di sekitar Jeon Jae-in. Hidup dalam keadaan yang mengerikan. Wen Dongen yang bersiap untuk balas dendam demi mencari nafkah. Bekerja paruh waktu sebagai guru les selama kuliah. Kali ini dia datang untuk mengajar di rumah seorang siswa laki-laki. Bisakah saya melihat bagian dada Anda? Kali ini saya benar-benar akan ujian dengan baik. Peringkat saya harus ditingkatkan. Bisakah saya mendapatkan lebih banyak uang? Menghadapi pelecehan dari siswa, Dongen tidak marah. Dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, semua ini tidak masalah. Dongen mengeluarkan ponsel yang sedang digunakan. Memberitahu ibu anak laki-laki itu. Ibu Park, Anda tahu saya merekam semuanya, kan? Anda hanya perlu membayar untuk membuat saya diam. Bukankah Anda ingin menjadi guru? Apakah ini juga bisa? Saya tidak tahu. Tidak bisa. Semoga ujianmu lancar. Setelah mengatakannya, dia pergi. Dong-en sedang berjalan dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba dia pingsan setelah semuanya menjadi gelap di depan matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah berbaring di rumah sakit, dikirim dengan Don-eng dan putra direktur, Zhou Ruzeng. Saat mata mereka bertemu, Zhou Ruzeng benar-benar terpesona. Bagi yang melihat adegan ini, apakah Anda teringat pada Descendants of the Sun? Harus diakui, pesona mata Jie Qiao sungguh luar biasa. Saat Zhou Ruzeng mencabut jarum dari Dong-en, tanpa sengaja melihat luka bakar di lengannya, Dong-en terkejut dan segera menurunkan lengan bajunya, mengambil tas dan pergi. Dokter datang dengan hasil tes Dong-en, dan menyadari bahwa orangnya tidak ada. Zhou Ruzeng melihat hasil tes tersebut. Saya mengetahui bahwa Dong-en menderita anemia berat, ingin membawanya kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka kemudian menemukan sekolah Dong-en melalui alamat tersebut. Saat itu, Dong-en tersenyum sambil mendekatinya. Dengan percaya diri, Zhou Ruzeng mengira Dong-en mengenalinya. Ingin segera menyapa. Senior. Sekolah. Kamu tidak membalas pesanku, aku pikir kamu tidak datang ke sekolah. Karena hari ini aku harus mengikuti mata kuliah wajib. Ternyata semuanya hanya hayalan sendiri. Dia pergi dengan rasa kecewa. Dan sejak Yan Zhen menikah, mereka hidup bahagia bersama He Daoying. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama He Yilu. Hari itu, He Daoying memberitahu Yan Zhen, Cui Huiting telah bercerita banyak kepada orang lain. Hal-hal di masa sekolah menengah mereka. Tentang aku. Dia bilang apa? Yan Zhen khawatir tentang Choi Huiting. Mengatakan tentang intimidasi di sekolah menengah kepada orang lain. Mengatakan bahwa nilai kamu lebih rendah darinya. Aku hanya sekali mendapat nilai lebih rendah darinya. Mendengar ini, Yan Zhen langsung lega. Untuk mencegah Choi Huiting berbicara sembarangan, dia segera mengatur pertemuan dengan Lisa dan Cui Huiting. Namun Choi Huiting tidak berasal dari keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya hanya membuka sebuah toko laundry. Seluruh keluarga hidup dari usaha ini. Oleh karena itu, dia sering diam-diam mengenakan pakaian yang dikirim pelanggan untuk dicuci. Kali ini dia juga memilih gaun mewah. Ternyata tidak pas. Lisa memperingatkan Choi Hyeting untuk tetap waspada. Jika bukan karena Wen Dongen, Andalah yang menderita. Kaulah yang terbakar. Park Hyun-jin juga datang memperingatkan Choi Hyeting. Main-main saja dengan teman. Pastikan untuk menjaga mulutmu. Jangan membicarakan hal-hal SMA mereka di depan orang lain. Itu bukanlah hal yang membanggakan. Jika sudah mengerti, angguklah. Aku pikir Choi Hyeting akan menangis. Ternyata wanita ini berhati besar. Langsung mengambil ponsel dan memposting di lingkaran pertemanan. Menunjukkan seberapa baik hubungan sahabat mereka. Yang aneh adalah, sejak Yeon-jin menikah, Wen Dongen memiliki satu lagi orang yang perlu diperhatikan. Itu adalah suami Yeon-jin, He Do-yeong. Dia menyadari bahwa He Do-yeong sangat terobsesi dengan Go. Dongen pun mulai belajar sendiri tentang Go. Dia bahkan pergi ke taman untuk melihat para kakek bermain catur. Saat Dongen sedang berencana untuk pergi, dia bertemu dengan Jo Rojong yang juga sedang menonton. Melalui percakapan, Jo Rojong mengetahui bahwa Dongen ingin belajar Go. Jadi, dia dengan sukarela menawarkan diri untuk menjadi guru Dongen. Menjadi guru Dongen. Karena dia sangat mahir dalam bermain Go. Apakah malam juga bisa? Karena saya juga memiliki kelas les. Dengan begitu, kedua orang mulai bermain Go setiap hari di bawah pohon besar di taman. Bersama-sama mereka menyaksikan setiap musim. Namun, hari perpisahan selalu akan tiba. Dongen memberitahu Jo Rojong bahwa dia tidak akan datang lagi. Dongen mengatakan bahwa ada orang yang ingin dia kalahkan. Jalan balas dendam Dongen dimulai. Juga sejak dia resmi menjadi guru. 2015, 48. Tujuannya adalah membuat Yeon-jin sendirian.
Bahkan putrinya yang menjadi kebanggaannya akhirnya akan meninggalkannya. Hari itu Dong En datang ke toko barang mewah milik Kwon Zae-jun. Dengan alasan membeli sepatu. Dia bertemu secara kebetulan dengan Sun Mingwu yang sedang melakukan tugas untuk Kwon Zae-jun. Karena dia tahu Sun Mingwu sangat tidak puas dengan Kwon Zae-jun. Dong En kemudian memanfaatkan ketidakpuasan Sun Mingwu. Dengan sengaja memprovokasi hubungan antara mereka. Saya benar-benar berharap segalanya di sini. Benar-benar milikmu. Sialan, jangan pura-pura polos di sana. Selama percakapan, dia tahu sebuah berita mengejutkan. Tapi isinya terlalu mengejutkan. Seseorang tidak bisa menahannya. Sedangkan Sun Mingwu yang pemikirannya sederhana. Akhirnya terjebak dalam jaring Dong En. Saat itu agen properti menelepon. Apartemen yang kamu inginkan. Ada kamar yang tersedia. Bawa stempel untuk menandatangani kontrak. Dong En berhasil mendapatkan rumah di depan rumah Yanchin. Dia menyewa sebuah rumah. Saat dia melihat ke rumah Yanchin, bekas luka di lengannya semakin gatal. Dong En ingin menjadi guru di sekolah Semyeong. Dia mulai mengumpulkan informasi tentang ketua Chaebol-an. Tapi melihat kamu bertahan selama setengah tahun, tidak disangka Jae-nam Hyeon malah memberitahu Donjen. Donjen sebenarnya berpikir bahwa masalah akan terungkap. Saya telah mengambil foto selama 6 bulan penuh. Tapi foto-fotomu ada di ponselku. Meskipun kamu berhasil menghindari kamera pengawas, ditemukan oleh pembantu Jae-nam Hyeon saat mencari bukti di tong sampah. Aku ingin bergabung denganmu. Saya akan membantu Anda. Kamu ingin? Apa yang bisa saya bantu? Bunuh suamiku. Bunuh dia. Dong En sangat kaget saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa penyebabnya. Biarkan Jiang Nanxian mengucapkan kata-kata kejam seperti itu Renan. Jiang Nanxian telah lama menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya Renan. Suami Jiang Nanxian tidak hanya memukulinya, Renan. Bahkan putriku sendiri pun dipukuli oleh Renan. Ibu dan anak perempuannya sangat menderita oleh Renan. Melihat pengalaman Jiang Nanxian oleh Renan. Kemudian, Dong Eng memberi Kang Nan Hyun banyak foto Renan. Dan informasi yang dia kumpulkan Renan. Saya harap Jiang Nanxian dapat membantu saya Ikuti Yanzen, Kwon Zae-jun dan Renan lainnya. Dengan cara ini, tim balas dendam Renan resmi dibentuk. Dong En tidak lagi bertarung sendirian, Renan. Jiang Nanxian mengikuti Yanzen dan Renan lainnya sepanjang waktu. Tanpa sengaja dia menemukan. Yanzen sebenarnya membawa putrinya ke rumah sakit mata. Dong En mengenang masa-masa muridnya. Mengolok-olok Kwon Jae-jon sebagai Renan yang buta warna. Saya dipukuli dengan sangat keras hingga saya hampir mendapat sekotak bekal makan siang Renian. Untungnya, Sun Mingwu menghentikan Kwon Zae-jun tepat waktu. Sepertinya kamu tidak memperlakukan dirimu sendiri sebagai istri dan ibu yang baik Park Si-jin-ram. Cobalah untuk menyembunyikannya dengan baik, Renan. Suami Yanzen, He Dao-ying oleh Renan. Sering pergi ke sebuah ruang go untuk melatih keterampilan, Renan. Saat dia fokus bermain catur dengan tekun, Renan. Namun terganggu oleh suara dari sebelah, Renan. Karena keterampilan go wanita di depannya sangat hebat. He Dao-ying segera bergabung dengan kerumunan, Renan. Dengan penuh perhatian menyaksikan Dong En bermain catur, Renan. Tidak ada jalan keluar di sana. Jika kamu meletakkan batu sekarang, kamu akan kalah 10 poin dariku. He Dao-ying dengan seksama merenungkan kata-kata Dong En. Saat itu juga memahami maknanya di atas papan catur. Dengan cepat lawan Dong En kalah. Sementara keterampilan dan etika bermain catur yang luar biasa milik Dong En, Renan, berhasil menarik perhatian He Dao-ying, Renan. He Dao-ying kembali ke rumah. Segera merekam ulang permainan catur Dong En. Padahal Dong En sebenarnya sudah menang sejak awal, Renan. Namun permainan itu berlangsung lama sebelum berakhir, Renan. Tindakan ini juga membuatnya bingung Renan. Siapa? Orang-orang dari lapangan catur. Ada apa? Mengapa kamu suka hal yang membuat pusing seperti ini, Renan? Merokok tidak baik untuk kesehatan, mengapa kamu merokok, Renan? Yeonjin bertanya mengapa Hodeyoung yang jelas-jelas tidak suka merokok tapi dia menikahi seorang perokok Renan. Dan Hodeyoung juga memberikan jawaban yang memuaskan Renan. Karena Yeonjin tidak hanya cantik Ye Brennan. Dong En sejak meninggalkan klub Go Ye Brennan. Setiap hari berada di jalan untuk les privat Brennan. Hari itu, Dong En datang sesuai kesepakatan by Brennan. Datang ke kereta untuk les bersama putri mitra Jiang Nam Hyun En. Namun di tengah jalan bertemu dengan Jo Rujung Benan. Jo Rujung menatap Dong En dengan heran Bran. Terkejut dan mengira dia salah melihat orang Renan. Apakah kamu lulus ujian kualifikasi, Brennan? Selamat. Terima kasih. Menggunakan ancaman ini untuk mendapatkan posisi guru di sekolah dasar Seming. Zhou Ruzeng telah bertugas di ketentaraan dalam beberapa tahun terakhir Renan. Mengapa ketua dewan ingin membagi warisan kepada sopir? Kotak obat yang ditemukan sebelumnya di tong sampah. Ketua dewan sekolah dan sopir memiliki hubungan sesama jenis.
Ketika Dong En kembali ke rumah, dia sedang memeriksa surat-surat dan Brennan. Kang Nam Hyun menemukan informasi penting dan mengatur pertemuan dengan Dong En. Kini rumah tersebut telah kosong selama lebih dari setengah tahun Brennan. Sekarang rumah telah kosong selama lebih dari setengah tahun. Saya masih berusaha. Saat Dong En kembali ke rumah dan membaca surat-surat, harapannya agar kedua orang itu tetap berhubungan. Saat berpisah, Zhou Ruzeng memberikan kartu nama kepada Dong En. Sayang, duduklah di depan hari ini oleh Brennan. Zhou Ruzeng telah menjalani dinas militer dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sudah lama tidak bertemu, Dong En mengetahui dari taman. Dengan cepat En menemukan ketua dewan. Gunakan ini sebagai pemerasan dengan imbalan posisi sebagai guru di sekolah dasar Siming En. Dan dengan lancar menjadi wali kelas putri Yan Zhen. Hari itu Yan Zhen dan yang lainnya hadir sebagai alumni yang luar biasa. Saat itu, Dong En mendekati mereka. Sementara namanya sendiri telah dilupakan. Pelaku intimidasi dulu malah menjadi alumni yang luar biasa. Betapa ironisnya kejadian ini. Melihat Yan Zhen di atas panggung penerimaan penghargaan, Dong En berseru dengan keras. Kamu hebat, Yan Zhen. Melihat tindakan gila Dong En ini, Brennan, kelompok intimidasi menunjukkan ekspresi tidak percaya. Yan Zhen yang menerima penghargaan tidak hanya menamparkan Dong En, tapi juga menanyainya. Apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Dong En mengatakan bahwa dia teringat mimpi Yeon Jin di SMAN. Memiliki pekerjaan yang layak. Menikah dengan pria yang luar biasa di usia terbaik. Jelas Yan Zhen telah mencapainya. Dong En melihat persahabatan beberapa orang. Mulai dari SMA hingga sekarang. Sangat iri. Saat SMA, kamu hanya memiliki dua warna, hitam dan putih oleh Brennan. Tapi sekarang kamu menjadi penuh warna oleh Brennan. Tanpa mereka sadari, mereka akan menghadapi hukuman yang lebih besar. Benar. Akan selalu memperhatikan perkembangannya sendiri. Singkatnya, senang bertemu dengan kalian. Benarkah? Bagaimana dengan penuh warna menurut Brennan? Selesai. Dong En pergi meninggalkan beberapa orang marah sendirian. Mereka tidak sadar bahwa mereka akan menghadapi hukuman yang lebih berat. Sejak reuni alumni, Yan Zhen mengatur agar Sun Mingwu menyelidiki Wendong Renrenan. Mereka tidak tahu bahwa Sun Mingwu sudah berada di tim Dong En. Saat ini putri Yan Zhen bernama Brennan mengatakan bahwa kepala sekolah sebelumnya telah mengundurkan diri dari Brennan. Pria baru yang jujur tidak hanya baik pada Brennan. Apa? Kamu bilang siapa? Mendengar itu, Yeonchin tidak lagi tenang. Dia takut Dong En akan membalas dendam pada putrinya. Dia datang ke sekolah Brennan tanpa henti. Sekarang saya telah masuk ke dalam perangkap yang Anda buat, bukan, En? Yeonjin mengira Dong En akan hidup seperti pengemis. Dan kemudian menikah dengan pengemis lain. Hidup sebagai orang rendah. Dong En mengatakan bahwa perjalanannya sangat menyakitkan. Tapi orang jahat belum dihukum, Brennan. Bagaimana mungkin aku rela mati lebih awal, Brennan? Yeonchin menghadapi Dong En yang tak kenal takut. Aku hanya bisa menunjukkan ekspresi acuh tak acuh Renan. Saat berangkat, Yan Zhen menerima pesan dari teman sekelasnya, Renan. Ternyata guru SMA itu meninggal dunia, Brennan. Yeonchin melihat Dong En begitu tenang dan Brennan. Kejadian ini juga merupakan bagian dari rencana balas dendamnya. Dong En datang ke rumah guru kelas Renan dengan membawa bunga di tangannya. Saya adalah sesama siswa. Siapa kamu? Saya lulus dari sekolah menengah Chenghan. Tonglang, yang mengajukan pengunduran diri pada tahun 2004. Apakah Anda tidak ingat? Ketika guru mendengar nama Wen Dongen En, terlihat sangat panik. Saat itu dia kebetulan bertemu dengan senior sekolah Dongen. Ini adalah rumah saya, ini adalah ayah saya. Dia dengan sengaja menunjukkan ekspresi terkejut Brennan. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa senior adalah putra dari wali kelas. Ngomong-ngomong, guru. Wali kelas teringat sikapnya yang sangat buruk terhadap Dong En saat SMA. Bahkan dia dipukul karena urusan anaknya Brennan. Merasa Dong En pasti datang untuk membalas dendam. Segera memberikan bunga ke wali kelas. Berikan itu padaku. Ayah saya menderita asma. Tidak boleh menyentuh bunga terutama lili Brennan. Jangan bunga terutama kualitas. Dong En tahu kakak kelasnya lulus menjadi pegawai negeri Brennan. Hanya tersisa wawancara terakhir untuk Brennin. Wali kelas mengira dia akan merusak masa depan anaknya. Bagaimana mungkin membiarkan ayah yang tercemar? Namun tidak berdaya. Sangat membuat frustrasi. Yeonjin yang baru saja meninggalkan sekolah teringat pada kejadian tadi. Semua konsekuensi adalah pantas baginya. Dan masalah pergantian guru kelas. Menghancurkan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, dengan begitu, guru kelas mengakhiri hidupnya. Dia sengaja menyebabkan kecelakaan alergi serbuk sari. Pada saat ini, Yan Zhen penuh dengan ketakutan. Dia baru saja lulus ujian pegawai negeri dengan susah payah. Pria yang mendengar ini merasa marah dan benci. Dia juga memberitahu ketua kelas tentang surat pengaduan. Mengungkapkan semua kasus bullying di sekolah.
Saat ini, Dong En tidak lagi menyembunyikan. Gila banget ye. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Di sisi lain, Dong En juga mempercepat laju balas dendam Enan. Dia pertama kali menemui dokter sekolah yang membantunya saat SMA. Sebelum dia menjadi korban intimidasi. Kemudian Dong menemui Sun Myung-woo. Namun pada saat itu, dia terlalu muda. Tidak memberikan bantuan. Namun sekarang Dong bersiap untuk memulai pertempuran panjang. Dokter sekolah hanya memberikan satu permintaan. Harus menang. Mendengar kata-kata itu, Dong langsung menangis. Karena dokter sekolah adalah satu-satunya cahaya dalam kehidupan gelapnya. Satu-satunya sinar yang menyinari. Setelah itu, Dong En menemukan Sun Mingwu dan Brennan. Dan mendapatkan catatan penggunaan serbuk obat Lisara dari tangannya. Dan informasi yang dikumpulkan untuk menikahi keluarga kaya. Dong memberikan selembar kertas kepada Sun Myung-woo. Yang bisa mendapatkan uang tunai besar. Sun Myung-woo pergi ke rumah sakit berdasarkan alamat di kertas. Itu adalah jenazah korban intimidasi, Yoon Soo-hee. Karena keluarga percaya bahwa putri mereka tidak bunuh diri. Salah satu dari geng pemberontak lainnya. Secara tampaknya, membuat Sun Mingwu mencari pembunuh untuk uang. Memberinya jalan menuju kekayaan. Sebenarnya ingin mendorongnya menuju kematian. Sun Mingwu yang bodoh masih tertipu. Sun Mingwu sangat ingin tahu siapa pembunuhnya. Menemukan kembali Wen Dongen. Menemukan kembali Wen Dongen. Sun Mingwu menduga pembunuhnya haruslah selain dirinya. Salah satu dari geng pemberontak lainnya. Pengganggu lainnya. Apakah mungkin dilakukan oleh Lisa setelah mengonsumsi bubuk obat? Atau wanita paling kejam? Yoon Soo-sik yang dibunuh oleh Park Yeon-jin. Kita sekarang berada di kapal yang sama. Siapa di antara keempatnya? Siapa yang membunuh Yoon Jae-hye? Wen Dongen adalah pembunuh Yoon Soo-hee. Setelah Yeon-jin meninggalkan kantor kepala sekolah, dia pertama-tama membeli tiket pesawat satu arah ke luar negeri. Kemudian, dia menelepon satu persatu keempat anggota tim intimidasi, meminta untuk bertemu secara pribadi, termasuk suami Yan Zhen, He Daoying. Namun sejak saat itu, mereka tidak bisa lagi menghubungi Sun Mingwu. Dan sisi lainnya, sejak Dong En menjadi wali kelas putri Yan Zhen kesemutan setiap hari. Brenah, saya takut seseorang akan menggunakan alat pengeriting rambut untuk mengeriting putri saya seperti yang saya lakukan En. Putrinya sangat bingung dengan kelakuan ibunya En. Mengapa Anda menyentuh tubuh Anda dengan sesuatu yang sangat panas, En? Sungguh menyakitkan. Kalimat ini juga sangat melukai hati Yan Zhen. Untuk melindungi keselamatan putriku Ye Brennan, Dong En menjadi wali kelas adalah pengaturan ketua dewan. Dan resume Dong En adalah Brennan yang sempurna. Setelah Yeon-jin meninggalkan kepala sekolah En, mengunjungi kelas putri saya oleh Brennan. Melihat Dong En berdiri di belakang putri oleh Brennan. Dengan sengaja meletakkan tangan yang memegang gunting oleh Brennan. Di belakang putri Yan Zhen oleh Brennan. Ini membuat Yan Zhen di luar pintu semakin gila oleh Brennan. Yan Zhen ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan penderitaan masa lalu terhadap Dong En. Asalkan Dong En menuliskan jumlahnya. Dan menjamin tidak akan muncul dalam hidupnya selamanya. Dia akan menyetujui semua syarat itu sendiri oleh Brennan. Kamu tidak akan. Apakah kamu ingin meminta maaf tulus? Apakah kamu melakukan ini untuk itu? Kita hampir berusia 40 tahun, ini terlalu tidak realistis. Semua itu sudah berlalu oleh Brennan. Kembali ke Dong En tanpa penyesalan terhadap Yan Zhen. Hanya ingin Yan Zhen dihukum oleh Brennan. Dong En tidak bisa membedakan warna merah dan hijau pada putri Yan Zhen. Mengatakannya. Yan Zhen menemukan. Dong En mengetahui rahasia yang disembunyikannya selama bertahun-tahun. Semakin lama ditunda, semakin baik. Matilah perlahan-lahan, Yan Zhen. Terlihat bahwa uang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Yan Zhen kemudian membujuk suaminya, He Daoying, mengurus studi di luar negeri untuk putrinya. He Daoying merasa sangat heran dengan tindakannya ini. Meminta Yan Zhen untuk memberikan alasan yang tepat. Kemudian membuat keputusan. Namun Yan Zhen tidak bisa mengungkapkan kebenaran kepada He Daoying. Hanya bisa mencari alasan sembarangan. Menyembunyikan kebenaran. Sejak He Daoying melihat Dong En bermain catur. Dia akan datang ke ruang catur setiap hari. Memeriksa apakah Dong En berada di sini. Namun tetap pulang dengan kekecewaan. Saat dia bersiap-siap untuk pergi. Namun bertabrakan dengan orang yang selalu ada di hatinya. Wanita misterius ini. Akhirnya He Daoying bisa bermain catur dengan Dong En seperti yang diinginkannya. Dan semua ini adalah bagian dari rencana Dong En. Dengan merencanakan untuk menyakiti pria yang polos dan membuat mereka sedih. Jelas jawaban ini sekali lagi membuat Brennan terpukul. Tidak begitu bagus. Untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh He Daoying, Brennan akan memberikan jawaban yang berbeda. Brennan selalu memberikan jawaban yang berbeda. Hal ini membuatnya semakin ingin memahami. Wanita misterius ini Brennan. Saat Dong En menang dalam pertandingan dan bersiap untuk pergi. Namun diminta oleh He Daoying untuk bermain sekali lagi.
Hal ini juga berhasil jatuh ke dalam permainan yang disusun oleh Dong En. Setelah selesai, Dong En pergi ke supermarket untuk makan malam. He Dao Ying yang lewat datang untuk mengobrol lagi. Dia mengajukan banyak pertanyaan kepada Dong En. Apakah kamu memang suka bertanya banyak pertanyaan? Saya jarang berbicara, meskipun mungkin kamu tidak percaya. Sepertinya He Dao Ying juga sangat tidak mengerti perilaku Anda hari ini, Brennan. Saat berpisah, dia memberikan Ean sebuah kartu nama, Brennan. Semoga kalian berdua bisa melanjutkan permainan catur, Brennan. Namun, Ean untuk menjaga jarak di antara mereka, Brennan. Meningkatkan rasa ingin tahunya, Ean tidak setuju. Pertemuan mereka direkam oleh orang lain, Ean. Spam hot dog. Mitra Ean, Kang Nam Hyeon, memanfaatkan ketidaksadaran Choi Hye-ting. Begitulah, Ean menemukan banyak informasi dari ponselnya, Brennan. Di dalamnya tidak hanya ada foto Choi Hye-ting dengan berbagai pria, namun juga kabar bahwa dia akan segera menikah, Brennan. Ternyata, Choi Hye-ting adalah yang paling rendah di antara geng pengganggu. Untuk memuaskan keinginan akan kehormatan, dia hanya bisa meningkatkan statusnya dengan menikahi orang kaya. Dan pria di depannya tidak hanya sangat kaya, namun sayangnya, calon mertuanya tidak puas dengan Choi Hye-ting. Memintanya untuk memeriksakan kesehatan Brennan, dan berbagai survei rumah tangga terperinci Bren. Bu Wen. Choi Hui-cheng. Cui Hui-ting melihat Dong En memiliki hubungan yang baik dengan ibu mertuanya En. Dia tahu tujuan perjalanan Dong En, Ye Bren, agar berhasil menikah dengan keluarga kaya Brennan. Dia pertama kali berlutut memohon maaf pada Dong En dengan rendah hati, mengatakan bahwa kejadian di SMA juga di luar kendali. Saat itu kita masih muda. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan secara tidak sengaja? Tolong, Tong Yong. Jadi ini, apakah itu kesalahan yang tidak disengaja atau memang disengaja, Bren? Dong En segera mengeluarkan tongkat yang membara. Apakah kamu gila? Aku seorang pramugari. Dan Dong En menghabiskan setiap hari dalam ketakutan seperti ini. Tidak bisakah kamu memaafkanku sekali saja, In? Tolong jangan katakan tidak pada ibu mertuaku. Tunggu sampai aku menikah, oke, Fe Brennan. Aku sudah mengajukan resign, jika pernikahan tidak terjadi En. Aku benar-benar akan mati, tolong, sama, En. Melihat dia berlutut, dia tidak mendapat simpati dari Dong En. Dong En mengeluarkan ponsel yang hilang milik Cui Hui-ting, dan memberitahunya bahwa dia sudah melihat isinya sendiri. Sekarang dia hanya memiliki satu pilihan, Brenwa, yaitu berdiri di pihaknya sendiri, memberikan informasi yang diinginkannya. Sementara itu, Dong En juga menemukan Lisa La. Dong En juga menemukan Lisa La oleh Brennan, dengan mengancamnya dengan hal menghisap tepung. Brennan meminta Lisa dalam waktu setengah bulan. Brennan, halo. Kamu sama sekali tidak pernah diintimidasi, kan, Ye Brennan? Dong En menangkap rambut Lisa, Ye Brennan. Sial, aku sama sekali. Tidak, Zhou Ruzeng harus mendengarkan suara gelembung setiap hari, agar bisa tidur. Seolah-olah hanya suara seperti itu yang bisa membuatnya tenang. Pada saat itu, rekan kerja yang baik hati mendengar nada dering ponsel pria itu. Segera membangunkan Zhou Ruzeng yang sedang tidur nyenyak En. Dia melihat bahwa yang mengirim pesan adalah adik kelasnya, En. OMG, sepertinya ponselku pasti rusak. Nol. Tidak mungkin membalas setelah 7 atau 8 tahun, kan? Bren. Ternyata Zhou Ruzeng mengajari Dong En cara bermain Go selama 7 tahun En. Namun, dia tidak pernah mendapat balasan dari Dong En. Tetapi tidak pernah mendapat balasan. Hari itu, Dong En melihat para kakek bermain catur di taman. Tiba-tiba teringat akan hal-hal sebelumnya, Brennan. Dia membaca kembali pesan singkat sapaan yang dikirim Zhou Ruzeng. Namun, dia tidak pernah membalas. Oleh karena itu, maka Dong En membalas dengan alasan konsultasi obat kepadanya. Itulah mengapa Zhou Ruzeng begitu bahagia. Mari kita bertemu, di mana kamu sekarang? Malam itu, keduanya kembali ke pohon besar yang telah menemani mereka selama 7 tahun. Zhou Ruzeng mengetahui bahwa Dong En tinggal di sekolah dasar kota sebagai guru, Brennan. Dan obat itu khusus untuk mengobati penyakit pria. Zhou Ruzeng cemburu dan mengira orang yang disukai Dong En, Brennan. Katakan saja tidak. Ini adalah alasan yang Dong En temukan untuk menolak dirinya sendiri, Brennan. Semoga kedepannya aku tidak lagi mengirim pesan singkat, Brennan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kamu melakukan ini, Brennan. Tapi silakan lakukan saja. Lakukan saja apa yang kamu inginkan, Brennan. Tapi kamu juga harus pacaran denganku, Brennan. Dong En mendengar seseorang mengaku padanya, Brennan. Pada saat ini, dia merasa bahagia namun tidak nyata, Brennan. Hidup gelap sendiri akan terus berlanjut, Brennan. Hanya ada satu hal dalam hidup, yaitu balas dendam, Brennan. Meskipun Dong En juga memiliki perasaan untuk Zhou Ruzeng, Brennan, tapi tetap tidak memiliki keberanian untuk jatuh cinta, Brennan.
Apakah kamu bisa menari eksekusi bersamaku, Brennan? Dia sendiri tenang seperti di dasar air. Zhou Zeng terus memikirkan kata-kata Dong En. Meskipun sekarang dia tidak mengerti. Bukan juga untuk membantu di tempat dengan sumber daya medis yang terbatas. Dia akan mendukungnya. Zhou Ruzeng menemui ibunya yang merupakan direktur rumah sakit. Dia memberitahu ibunya bahwa dia tidak ingin menjadi profesor lagi. Untuk membuka rumah sakit sendiri di kota Seiming. Karena orang yang kusuka ada di kota itu. Mama, kamu tahu di dunia ada jenis orang seperti itu. Dia sendiri setenang seolah berada di bawah air Yerenan. Namun membuatku menghadapi badai di atas air. Ibunya sangat tidak mengerti tindakannya. Saya tidak akan membantu di tempat yang sumber daya medisnya buruk. Kamu benar-benar memiliki semangat pria. Kamu benar-benar memiliki semangat pria. Untuk mengusir Brennan dari sekolah. Dengan putus asa, dia hanya bisa mengikuti ibunya ke sebuah kuil. Saya ingin menyelesaikan krisis ini dengan cara ini. Ibu pun bersikeras untuk menghukum perbuatan jahat Dong En, Brennan. Namun ditolak oleh Yan Zhen oleh Brennan. Karena dia lebih takut putrinya mengetahui tentang perundungan di SMAN. Memberitahumu untuk tidak melihat ke belakang. Solusinya tidak ada di belakang Anda. Selalu di depanmu. Sedang bekerja. Hati Yan Zhen tergantung di hatinya setiap hari. Periksa forum perusahaan sesering mungkin. Apakah Anda memiliki komentar buruk tentang diri Anda? Tapi saya mendengar rekan-rekan saya di sebelah saya menertawakan saya. Bisa menjadi tuan rumah babe. Itu semua tergantung besarnya biaya iklan dari suami saya. Anda masih muda, bukan? Berapa lama Anda bisa awet muda? Apakah kamu masih muda tahun depan? Apakah kamu masih muda tahun depan? Bren, Yeon Jin lebih unggul dalam pertarungan ini. Jika Anda berkomentar seperti ini lagi Brennan, mungkin dia akan mengatakan semua hal buruk tentang rekan-rekannya di depan manajer stasiun. Maka rekan saya bahkan tidak akan mendapat pekerjaan, Brennan. Yan Zhen makan malam dengan kepala polisi di malam hari. Semoga bisa segera mendapatkan informasi tentang Wendong Na. Namun sang kepala polisi menolak dengan alasan situasi yang rumit N. Sebenarnya dia ingin mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Saya sudah mengirim seseorang untuk menguntitnya Brennan. Ternyata, kepala polisi mengirim beberapa preman untuk menguntit Dong En. Setelah ditemukan oleh Dong En, mereka ingin segera melepaskan diri dari mereka Brennan. Mereka terlibat dalam perlombaan kecepatan dengan penguntit N. Dong En sengaja melakukan pengereman mendadak di persimpangan Brennan. Dengan cara ini, beberapa preman terlihat, karena mobil mereka disewa Brennan, agar tidak meninggalkan jejak di departemen polisi Brennan, hanya bisa menyetujui penyelesaian di luar pengadilan. Setelah beberapa orang pergi, Dong En akhirnya bisa bernafas lega oleh Brennan. Rekan Jiang Nanxian dengan cemas memeriksa apakah Dong En terluka M. Hari ini seharusnya bertemu dengan Jeon Jae-sun, bukan, Ye Brennan? Jiang Nanxian mengatakan dia sedang melacak Ye Brennan. Brennan melihat seseorang mengikutinya. Maka dia pun mengikutinya. Dan dia hanya bermimpi setiap hari. Bisa makan malam dengan senang bersama putrinya. Dong En menyadari dia tidak seharusnya meragukan Jiang Nanxian. Kejadian hari ini adalah kesalahanku. Mimpi-mimpimu. Kita memanggil satu sama lain seperti ini. Mitra yang merencanakan kematian bersama. Kemudian Dong En pergi ke bengkel mobil. Ketika dia mendengar suara daging panggang yang berdesis di atas panggangan. Seketika dia teringat saat terbakar oleh catokan di sekolah menengah. Namun tanpa sengaja dia menendang ponselnya ke bawah meja. Namun efek samping trauma saat itu membuatnya semakin tidak nyaman. Tidak bisa melihat dengan jelas di mana ponselnya. Dan tanpa sengaja dia menjatuhkan barang-barang di atas meja. Dong En melihat perhatian begitu banyak orang. Kemudian Dong En datang ke tempat yang telah disepakati dengan Zhou Ruzeng. Zhou Ruzeng melihat Dong En tidak hanya kehilangan semangat, Brennan. Pakaian masih penuh dengan noda minyak hitam, Brennan. Brennan menduga dia pasti telah mengalami sesuatu. Dong En menolak Zhou Ruzeng sekali lagi, Brennan. Dia menceritakan pengalamannya saat diintimidasi di SMA padanya. Dan jalan balas dendamnya adalah bertaruh dengan seluruh hidupnya. Zhou Ruzeng bertanya pada Dong En apakah dia pernah memikirkan untuk menghentikan balas dendam. Jauh lebih penting daripada kehidupan si pengganggu, Brennan. Duniamu akan menjadi reruntuhan, Brennan. Tidak memiliki arti. Bisa dibayangkan. Zhou Ruzeng seharusnya menjalani kehidupan seperti dongeng sejak kecil. Brennan tidak pernah merasakan pahitnya kesulitan. Zhou Ruzeng melihat luka bakar besar dan kecil di lengan Dong En. Sangat terkejut. Kamu hanya melihat satu tangan. Apakah begitu mengejutkan? Begini. Brennan perlahan-lahan melepaskan jaketnya. Zhou Ruzeng melihat luka bakar yang meninggalkan bekas di tubuh Brennan. Penuh dengan bekas luka setelah terbakar ini, Brennan. Dia tidak percaya ada orang jahat seperti itu di dunia. Ini bukanlah reruntuhan yang bisa dibiarkan begitu saja, Brennan. Saya bersedia menjadi algojo.
Saya bersedia menjadi algojo. Saya bersedia menari tarian hukuman mati. Zhou Ruzheng dengan hati-hati membantu Brennan mengenakan pakaian. Dia memberitahu Brennan, hubungi saya saat menghadapi kesulitan lain kali. Karena saya juga pernah berjuang seperti itu, Brennan. Jadi saya tahu betapa beratnya amarah itu, Brennan. Kamu belajar catur dari saya untuk mengalahkan siapa, Brennan? Karena Brennan ingin menunggu hari balas dendam. Tanpa teman atau orang tua, kata Brennan. Tanpa anak perempuan atau suami, tidak ada seorang pun yang bersamamu. Dia tidak akan mendapatkan cinta dari siapapun lagi, kata Brennan. Saya pikir Brennan memiliki sisi yang menakutkan. Di balik sikap lembut Zhou Ruzheng, juga tersembunyi rahasia besar. Dia dulunya memiliki keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah direktur rumah sakit. Ayah yang baik hati untuk etika profesi dokter. Melakukan operasi pada seorang pembunuh. Huang. Siapa tahu setelah operasi, dia malah dibebaskan. Zhou Ruzheng yang tidak bisa menerima menjadi sangat hancur. Hanya saat bermain catur dengan Brennan, hatinya menjadi tenang. Pembunuh itu tidak menunjukkan penyesalan. Setiap bulan dia mengirim surat kepada Zhou Ruzheng. Hari itu, rekan kerja memberikan suratnya kepada ibu Zhou Ruzheng. Ibu sangat marah setelah melihat isi surat. Di dalamnya secara detail menggambarkan detail saat membunuh ayah Zhou Ruzheng. Sikap pembunuh itu masih dibanggakan. Ibu tidak tahu, selama bertahun-tahun, anak laki-laki ini telah diintai oleh pembunuh. Dan kemarahan Zhou Ruzheng sama sekali tidak kalah dengan Dong En Brennan. Dia juga sering membayangkan cara untuk membalas dendam di rumah Brennan. Setelah mengetahui bahwa pembunuh sering menulis surat kepada anaknya Brennan, dia segera pergi ke penjara. Setelah mengetahui bahwa rahasianya terbongkar Brennan, dia bahkan mengatakan bahwa keluarga Zhou Ruzheng semuanya dokter Brennan. Dokter memiliki keyakinan yang mulia Brennan. Jadi kematian ayah Zhou Ruzheng adalah pantas baginya Brennan. Mendengar ini, wanita itu benar-benar gila Brennan. Kamu bajingan. Langsung setelah itu, Kuan menerima sikat gigi anak M. Tanpa alasan yang jelas, Kuan langsung melakukannya Brennan. Dan anak perempuan ini adalah putri Hyejin, He Yilfei. Kuan Zaijun datang dengan penuh semangat ke sekolah putrinya. Saat melihat gadis itu menyeberang jalan, tidak bisa membedakan lampu merah dan hijau juga. Tidak bisa membedakan lampu merah dan hijau juga saat semakin yakin bahwa itulah anaknya, Brennan. Dia berlari ke arah gadis itu dengan penuh semangat. Namun mendengar suara klakson mobil di pintu sekolah, Kuan Zaijun yang marah memarahi Brennan dengan keras. Penampilannya yang garang benar-benar membuat putrinya ketakutan. Kemudian Kuan Zaijun menemui seorang pengacara untuk memahami hak asuh anak. Dia ingin merebut anak dari tangan Yan Zhen. Namun pengacara mengatakan bahwa meskipun mengajukan gugatan, hak asuh anak juga tidak mungkin diberikan padanya. Because Yeonjin's daughter, Hyo, is Brennan. Brennan lahir dalam hubungan pernikahan suami istri. Ayah kandung anak tersebut masih menjadi suami Yan Zhen, He Daoying-en. Apakah kamu tahu bahwa kamu hamil anakku tetapi masih memilih untuk mempertahankan pernikahan? Nan. Secara hukum, anak tidak akan diberikan kepadanya Brennan. Kecuali Yan Zhen dan suaminya bercerai Brennan. Setelah mendengar ini, Kuan Zaijun segera menemui Park Yan Zhen. Menanyainya mengapa dia menganggap anak perempuannya menjadi anak perempuan orang lain. Menjadi anak perempuan orang lain oleh Brennan. Katakan padaku dengan jujur. Apakah setelah lahir baru kamu sadari bahwa dia adalah anakku Brennan? Ataukah kamu tahu dengan sengaja menyembunyikannya? Ren, apa kamu memilih tetap menikah padahal kamu tahu sedang mengandung anakku? Nan. Kamu sebenarnya. Kuan Zaijun langsung menciumnya Brennan. Untuk meredakan kemarahan Kuan Zaijun Brennan tidak tahu di dalam hati Yan Zhen Brennan. Pada akhirnya, apakah yang dicintai oleh suaminya He Daoying Brennan? Ataukah Kuan Zaijun yang terus bermain poker Brennan? Sementara He Daoying sedang bermain sepak bola dengan putrinya Brennan. Menemukan bahwa putrinya salah mengenali warna pakaian temannya. Saat itu, dia tidak menganggap serius Brennan. He Yesu memberitahunya bahwa sekolah akan mengadakan acara open day minggu depan hanya meminta ayahnya datang. He Daoying tiba-tiba teringat. Sebelumnya Yan Jin tidak menyukai guru kelas anaknya sekarang. Mengapa membenci teman? Teman? Siapa? Guru dan ibu kami. Mereka adalah teman sekelas SMA. Mengapa mereka membencinya? Bren. Keesokan harinya, Hoda Eyang pergi ke sekolah untuk mengikuti kegiatan kelas putrinya. Dia berbalik dan melihat Chon Jae-jun berdiri di pintu. Dia sangat heran mengapa Chon Jae-jun muncul di sana. Sebenarnya saya mempunyai anak haram Ye Bren yang belum dipublikasikan. Mata He Daoying penuh dengan penghinaan terhadap Brenna. Untuk meredakan kecanggungan, Chon Jae-jun hanya bisa berbohong bahwa dia datang untuk bertemu teman lama. Pada saat itu, He Daoying melihat guru kelas putrinya, Brennan. Ternyata adalah Wen Dong-en yang sering bermain catur dengannya. Saya adalah guru kelas 2 di kelas 1A.
Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kelas 2 tahun 1. Guru kelas 2 tahun 1 Brennan. Agar Kwon Zaijun tidak menemukan tanda-tanda Brennan segera mengalihkan topik pembicaraan. Semuanya bergantung pada hubungan Jun dan Yeonchin. He Daoying menggandeng putrinya untuk pulang ke rumah. Semua perhatian Kwon Zaijun tertuju pada He Yilf. Hal ini membuat He Daoying sangat kesal. Kwon Zaijun terus berbicara dengan sindiran. He Daoying dan putrinya tidak terlihat seperti ayah dan anak. Sekarang kamu ingin memukulku, bukan, Brennan? Ada banyak anak-anak di sini. Saat berpisah, Kwon Zaijun bertanya kepada He Daoying, Brennan, apakah Sun Mingwu yang dia cari telah ditemukan? Aku tidak perlu mencarinya lagi. Hari ini aku sudah memahami hal itu. Ternyata He Daoying pernah menerima sebuah amplop. Di dalamnya ada foto bersama dengan Dong En, Brennan. Dia mengira ini juga dikirim oleh Sun Mingwu, Brennan. Dia hanya bisa mencari Chuan Jun untuk bertanya tentang Brenna. He Daoying menyadari, Chuan Jun dan Yan Zhen merokok merek yang sama. Dan gerakan serta ekspresinya sama persis. Hal ini membuatnya curiga pada istrinya. Saat He Daoying kembali ke rumah, dia pergi ke ruang kerja Brand. Namun melihat foto bersama Yan Zhen saat SMA, keraguan itu kembali muncul di pikirannya pada siang hari. Apakah kalian sering bertemu? Apakah kamu bertemu dengan Chuan Jun dan Sun Juwoo? Kadang-kadang bertemu. Saya biasanya mencoba pakaian di toko Chuan Jun. Tapi belakangan ini hampir tidak ada kontak dengan Sun Juwoo. Yan Zhen mengatakan Sun Mingwu sering melakukan hal-hal aneh. Apakah kamu juga diancam oleh Sun Mingwu? Benar-benar aneh. Baik kamu maupun temanmu. Begitu saya menyebut Sun Aiwu, dia bertanya apakah saya diancam. Melihat perilaku aneh suaminya, dia merasa gelisah di dalam hatinya. Langsung pergi ke mobil dan memeriksa rute mengemudi suaminya. Ternyata ditemukan. Suaminya pergi menemui mantan pacarnya, Kwon Zaijun. Episode 19. Hal ini membuat Yan Zhen merasa gugup. Yan Zhen mendengar berita mengejutkan lagi. Acara yang diadakan di sekolah hari ini. Tidak hanya suaminya, He Daoying, yang ikut. Bahkan mantan pacarnya, Kwon Zaijun, juga pergi. Tidak jelas sampai kapan rahasia Yan Zhen bisa tersembunyi. Setelah pertemuan orang tua selesai, Kwon Zaijun menemukan Dong Eng dan mengancamnya dengan pukulan. Dilarang menyentuh anak perempuan Yan Zhen. Tidak boleh sama sekali. Dong Eng memberitahu Kwon Jae-jeon, jika dia ingin mendapatkan hak asuh anak perempuan Yan Zhen, maka dia harus berdiri di pihaknya sendiri. Karena merekalah mitra kerja. Sebagai syarat pertukaran, Dong En memberikan lukisan yang dibuat anak perempuan Yan Zhen kepadanya. Jun melihat semuanya. Putrinya juga mewarisi gen buta warna merah hijau darinya. Merasa sangat bersalah. Setelah pergi, Dong En segera menuju ke kamar mandi. Dia terus menghapus noda di lengannya. Dan adegan ini juga membawanya kembali ke kenangan yang menyedihkan. Selama ini, kita semua tahu bahwa Yan Zhen telah membuli Dong En. Tanpa disadari, Kwon Zaijun juga merupakan salah satu pelaku yang menindas Dong Eng. Oleh karena itu, Jun juga masuk dalam daftar balas dendam Dong En. Untuk memulai rencana balas dendam dengan lebih baik, Dong En menemukan Lisa Lee terlebih dahulu. Lisa membawa sebuah tas berisi uang dolar yang berat, lemparkan ke depan Dong En. Lisa berpikir bahwa, dengan begitu, kesalahan yang dilakukan di SMA bisa dihapuskan. Namun, Dong En tidak berniat memaafkannya. Kamu harus pergi ke surga setelah mati. Karena selama kamu hidup, tempat ini adalah neraka. Apa artinya ini? Dong En memperingatkannya untuk melepaskan. Atau aku akan mengungkapkan hal tentang dia yang mencampur tepung. Hei, sialan, kamu. Hei, jawab pertanyaanku dulu. Hei. Sialan. Sebenarnya tujuan Dong En meminta uang pada Lisa adalah untuk mengirim putri Kang Nanxian, Sanya, ke luar negeri. Tanpa beban di belakang. Aku sedang mempercepat rencanaku perlahan-lahan. Jadi, urusan yang kamu minta tolong, aku akan mulai menanganinya sejak Sanya berangkat ke luar negeri. Dong En memberitahu Kang Nam Gyun. Meskipun ibu dan anak akan menghadapi kesedihan perpisahan, namun hanya dengan cara ini Sanya akan aman. Dia bisa menjauh dari ayah yang kejam, dan ibunya yang berencana membalas dendam. Hanya dengan cara ini dia bisa melindungi niat baik Sanya. Dong En berharap, Kang Nanxian bisa mempertimbangkan saran yang dia berikan. Sementara itu, sejak pertemuan orang tua, Hua Daeyong bertemu dengan Dong En. Untuk mengetahui tujuan Dong En mendekatinya, dia menemukan teman baik Yeonjin di SMA, Choi Hye-tae. Tanpa disadari, Choi Hye-tae memiliki pegangan di tangan Dong En. Sudah berdiri di depan Dong En. Sejujurnya saya ingin tahu tentang Si Zhen dan Wen Tongjun. Apa hubungan kedua orang tersebut? Sejujurnya, saya ingin tahu hubungan antara Xian Zhen dan Wen Tongyu. Dong En dan Yeonjin bukan hanya teman sekelas SMA. Yeonjin masih sering menyakiti Dong En. Itu mirip dengan perundungan di sekolah. Seperti itu, bukan sesuatu seperti perundungan di sekolah. Adalah perundungan di sekolah. Choi Hye-tae saat SMA. Yeonjin menceritakan semua yang dilakukan Dong En kepadanya.
Apa hubungan sebenarnya antara kedua orang itu? Istri yang tidur di tempat tidur yang sama dengannya. Dia menyembunyikan begitu banyak hal. Untuk detailnya, tanyakan saja pada Xian Zhen. Itu adalah cerita yang sangat panas. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Dong En. Saya pernah mempertaruhkan hidup saya sendiri. Apakah kamu menang? Saya berencana untuk menang. Saat ini, He Daoying akhirnya mengerti. Dong En memiliki rencana untuk membalas dendam kepada istrinya. He Daoying tidak tahu bagaimana menghadapi Yan Zhen. Dia datang sendirian ke Taman Go. Namun melihat Zhou Ruzheng sedang bermain catur dengan sekelompok kakek. Untuk menghindari gangguan dari para kakek, Zhou Ruzheng menggunakan alasan untuk meminta He Daoying membantunya keluar dari situasi sulit. Mereka berjanji untuk bermain catur bersama. Namun He Daoying merasa gelisah, terus-menerus memeriksa ponsel. Apakah kamu tinggal di dekat sini? Saya baru saja pindah ke sini baru-baru ini. Zhou Ruzheng mengatakan tujuannya datang ke kota Ximing adalah untuk membantu temannya membalas dendam. Membalas dendam di Korea? Pastinya tidak mudah. Dan tidak ada senjata yang bisa digunakan. Tapi masih ada pisau. Senjata api bisa menembak dari jarak jauh. Sedangkan pisau harus digunakan dari jarak dekat. Harus sampai ke mataku. Untuk bisa mencerminkan mata lawan. Ketika kembali ke rumah, He Daoying menanyai Yan Zhen. Apakah kamu mengenal guru kelas putri kita, Wen Dongen? Yan Zhen menduga bahwa suaminya seharusnya sudah tahu beberapa hal. Dia berkata kepada He Daoying, kita sudah menikah selama 10 tahun. Dan kita memiliki seorang putri yang lucu. Janganlah meninggalkanku sepenuhnya hanya karena perkataan orang lain. Di dunia ini, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Jadi ketika kamu membuat pilihan, pilihlah aku yang lebih bersinar. Terhadap hal-hal yang tidak menarik di dalam kotak. Lebih baik jangan dibuka. Hanya dengan cara ini, kita dan putri kita tidak akan terluka. Meskipun Yan Zhen mengatakan hal itu, dia tidak memilih untuk memaafkan Dongen. Dia mendapatkan informasi detail tentang Dongen dari kepala polisi. Dia mendapatkan informasi detail tentang Dongen. Meskipun riwayat Dongen tidak tercela, namun Yan Zhen menemukan bahwa Dongen memiliki ibu yang sangat doyan uang, yang hidup dalam keadaan miskin dan terpuruk. Hal ini sepertinya akan menjadi celah untuk menjatuhkan Dongen. Kemudian, Yeonchin mendengar alamat Dongen dari kepala polisi. Mengetahui alamat Dongen, Yeonchin terkejut menemukan tempat tinggal Dongen ternyata berada di depan rumahnya sendiri. Setiap tindakan sehari-hari bisa diamati oleh Dongen. Yeonchin merasa takut hanya dengan memikirkannya. Dia segera mencari tukang kunci, membuka pintu besar rumah Dongen. Setelah masuk, Yeonchin sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Dinding dipenuhi dengan berbagai foto pelaku perundungan. Aku seharusnya tidak membuli wanita ini. Saat itu seharusnya langsung membunuhnya. Sementara itu, suami Yeonchin, He Daoying, juga menemui Dongen. Meskipun dia merasa Dongen adalah korban, tapi Yeonchin adalah pasangan yang telah hidup bersama selama 10 tahun. Dia masih ingin memberi kesempatan pada istrinya untuk memperbaiki diri. Dongen juga mengungkapkan niatnya untuk mendekatinya. Bahkan foto bersama keduanya juga dikirim oleh Dong En. Mendengar ini, He Daoying menebak. Dong En ingin membalas dendam. Tempat tinggalnya pasti berada di dekat rumahnya sendiri. Saat Yeonjin sedang memperhatikan foto-foto itu dengan seksama, Heo Daeyong juga datang ke rumah Donjen. Saat pasangan suami istri saling berhadapan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dengan ini, musim pertama Dark Glory berakhir. Dilihat dari konten musim kedua, beberapa anggota tim intimidasi, mereka semua menerima hukuman yang sesuai. Dapat dikatakan memuaskan hati banyak orang.